Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nining Kamalasari. Hari ini saya akan membedah 3 pilar utama yang membangun rumah ilmu pengetahuan, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ternyata ketiga komponen ini bukanlah sekedar teknis, melainkan pondasi yang menentukan bagaimana sebuah kebenaran ilmiah ditemukan dan dapat digunakan. Kita bahas komponen pertama, yaitu hakikat. Hakikat itu ternyata artinya itu ada. Kalau misal kita masukkan ontologi ke dalam konsep sebuah pertanyaan, mungkin pertanyaan itu akan seperti ini. Apa sih yang sebenarnya ingin diketahui? Jadi dalam penjelasannya itu, ontologi itu akan membahas tentang hakikat nyata atau objek yang akan dikaji oleh ilmu. Nah, dalam ilmu pengetahuan, kita harus menetapkan batasan objeknya. Apakah itu sesuatu yang fisik, seperti atom atau sel, atau sesuatu yang abstrak, seperti perilaku sosial atau nilai moral manusia. Jadi, kesimpulannya, secara ontologis, ilmu pengetahuan itu memandang dunia sebagai sesuatu yang teratur dan dapat diamati secara objektif. Jadi bukan hanya semata-mata ngasal saja ya. Sekarang kita bahas pilar yang kedua, yaitu epistemologis, di mana epistemologis artinya adalah cara untuk memperoleh suatu kebenaran. Jika kita masukkan ke dalam sebuah konsep pertanyaan, maka pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mengetahui? Epistemologi ini termasuk ke dalam bagian tentang metode ilmiah. Maksudnya, bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan yang valid atau pengetahuan yang dapat kita percaya. Bisa menggunakan cara seperti observasi, logika deduktif-induktif, maupun eksperimen untuk memperoleh suatu kebenaran. Dalam epistemologis, uji kebenaran suatu ilmu dianggap benar jika koherensi atau logis, korespondensi sesuai fakta lapangan, dan pragmatis, yaitu bermanfaat. Jadi, epistemologis itu memastikan bahwa pengetahuan kita bukan sekedar hanya opini, melainkan hasil dari prosedur yang sistematis dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang kita bahas pilar yang ketiga, yaitu aksiologi, yang artinya nilai dan kegunaan. Jika kita masukkan ke dalam sebuah pertanyaan, maka pertanyaan itu akan seperti ini. Untuk apa sih ilmu itu digunakan? Filsafat itu tidak berhenti pada tahu, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, aksiologi itu melibatkan etika dan estetika. Apakah nilai tersebut dapat digunakan untuk mempermudah manusia atau justru dapat merusak manusia? Jadi, ilmu itu tidak bebas nilai. Nah, aksiologi ini berperan sebagai panduan moral untuk para ilmuwan agar setiap penemuan barunya itu selalu berpihak kepada manusia dan tidak akan merugikan manusia nantinya. Setelah kita bahas ketiga pilar tersebut, ternyata ketiganya itu saling berkaitan, di mana ontologi itu menyiapkan konsepnya, lalu epistemologi itu menyiapkan caranya atau mencari caranya, sedangkan aksiologi itu menentukan tujuannya. Jadi kesimpulannya, tanpa landasan yang kuat, sebuah bangunan itu akan runtuh. Tetapi dengan mempelajari 3 pilar tersebut, kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan juga lebih objektif. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Saya Nining Kamalasari, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.